Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kapten sekaligus striker Watford, Troy Deeney mengatakan dia terbuka untuk kembali ke pelatihan. Sebelumnya, Deeney menolak mengikuti latihan di masa pandemi karena khawatir terpapar virus mendular. Akan tetapi, sebagian dari kekhawatirannya berkurang setelah melakukan pembicaraan positif dengan wakil petugas medis pemerintah Inggris Jonathan Van Dam. Jonathan baik-baik saja. Sekali lagi, tidak hanya menjawab pertanyaan, dia juga cukup jujur. Kini, pemain asal Inggris itu pun membuka peluang untuk bisa bergabung latihan dalam persiapan menghadapi bergulirnya kembali Liga Inggris. Klub-klub Liga Inggris akan kembali mengadakan pertemuan secara virtual pada hari ini. Akan ada beberapa pembahasan penting yang akan dilakukan. Di antaranya adalah mengenai tanggal kembali digulirkannya Liga Inggris serta beberapa pembatasan yang akan diterapkan. Tanggal 12 Juni direncanakan sebagai awal kembalinya Liga Inggris. Akan tetapi, para pemain dan pelatih Liga Inggris meminta waktu mundur 1 minggu guna persiapan ekstra. Selain itu, venue pertandingan juga kemungkinan bakal dibahas. Apakah akan tetap seperti biasanya atau digelar di tempat netral? FIFA dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO serta Komisi Eropa telah meluncurkan kampanye berhashtag Safe Home. Kampanye tersebut dirancang untuk mendukung perempuan dan anak-anak yang beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi. Dengan banyaknya keluarga di seluruh dunia yang dikarantina, ada laporan yang menyebutkan bahwa terjadi lonjakan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kaum perempuan dan anak-anak. 3 organisasi tersebut meluncurkan kampanye lewat video yang intinya meningkatkan kesadaran, dengan beberapa bintang sepak bola juga ikut ambil bagian. Manchester United punya siasat baru untuk mengamankan jasa winger Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Setan Merah diberitakan bakal memasukkan nama pemain yang sedang dipinjamkan ke Inter, Alexis Sanchez, dalam kesepakatan transfer pemain muda Inggris itu. Menurut laporan tersebut, siasat tukar tambah ini diambil United untuk mengurangi mahar transfer Sancho. Pada awalnya, Dortmund mematok mahar transfer Sancho di kisaran angka 110 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Dengan dimasukkan nama Sanchez, MU berharap nilai jual Sancho itu bisa turun. The Devils berharap dengan tambahan uang sebesar 80 juta euro, mereka bisa mengamankan jasa Sancho di musim panas ini. Bintang asal Wales, Gareth Bale tak mengerti kenapa fans Real Madrid terus menyorakinya. Tindakan supporter itu diakui Bale mengikis rasa percaya dirinya. Bale beberapa kali jadi sasaran cemoohan supporter sejak bergabung dengan Madrid pada 2013. Salah satunya terjadi pada akhir tahun lalu di mana Bale membuat ulah dengan membentangkan bendera Wales yang bertuliskan Wales, Golf, Madrid in that order. Selebrasi itu kemudian jadi kontroversi dan membuat Bale disoraki publik Santiago Bernabeu. Kami dapat tekanan besar di setiap pertandingan. Kalau tidak main bagus, ada sorotan. Real Madrid telah mempromosikan bek kiri Miguel Gutierrez untuk berlatih dengan tim utama mereka. Pemain berusia 18 tahun ini sebelumnya pernah bergabung dengan tim utama Madrid saat jalani pramusim 2019 melawan Fenerbahce di ajang Audi Cup. Pada bulan Maret lalu, pemain yang merumput bersama Madrid U19 ini memperbarui kontraknya di Santiago Bernabeu. Ia kini memiliki kontrak baru bersama Madrid hingga 2024. Pelatih tim utama Zinedine Zidane sendiri dikabarkan terkesan dengan kualitas dan sikap pemain muda asli Spanyol ini. La Liga akan kembali dengan 32 hari beruntun setelah RFEF mengizinkan pertandingan Liga digelar pada Senin dan Jumat malam. Partai Sevilla melawan Betis akan menjadi laga pembuka pada 11 Juni mendatang atau tepat 10 hari setelah semua klub-klub La Liga diizinkan kembali berlatih secara kelompok. Pihak La Liga sendiri akan segera merilis jadwal resmi kembali digulirkannya kompetisi. Akan ada 32 hari berturut-turut yang berlangsung mulai 11 Juni hingga 12 Juli. Sementara laga penentuan atau pekan ke-37 dan 38 bakal dilangsungkan pada 15 Juli dan 19 Juli 2020. Barcelona akhiri semua spekulasi transfer Ansu Fati dan tegaskan bintang muda itu tidak akan pernah pindah ke klub lain.
Rencananya, El Barsha akan terus meningkatkan dinamika skuad utama dan berikan Ansu Fati menit bermain lebih banyak di bawah asuhan Quique Setien. Pemain 17 tahun itu telah mendapat komitmen yang jelas dari Barsha, di mana seluruh pintu transfer telah ditutup baginya. Tim yang bermarkas di Camp Nou itu bahkan menolak untuk melayani klub-klub yang tak terhitung jumlahnya yang telah sodorkan tawaran, bahkan sekedar meminta Barsha menyebutkan harganya. Penyerang asal Italia, Mario Balotelli dikabarkan dipecat oleh klubnya Brescia. Football Italia melaporkan Balotelli diputus kontraknya setelah terlibat perseteruan dengan presiden klub Massimo Cellino. Mereka berseteru setelah si bengal absen latihan selama 10 hari tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Cellino juga disebut kesal karena Balotelli membuat sesi live chat Instagram dengan pemain film porno Italia Rocco Siffredi. Hal itu membuat Cellino khawatir akan nama besar klubnya. Balotelli sendiri padahal baru didatangkan pada awal musim ini dan terikat kontrak hingga 2022 mendatang. Penyerang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic dikabarkan memilih untuk menjalani masa perawatan cedera betis yang ia alami di kampung halamannya, Swedia. Ibra mengalami cedera saat sedang berlatih bersama Rossoneri pada awal pekan ini. Ex-penggawa Inter, PSG dan Manchester United itu bakal harus menepi selama kurang lebih 1 bulan. Kini, Ibra telah pulang ke Swedia setelah pihak AC Milan memberinya izin untuk menjalani pemulihan di sana. Kabarnya, Ibra akan kembali ke Milan pada pekan depan untuk kembali menjalani periode karantina serta tes swab sebelum kembali mengikuti latihan bersama skuad Milan. Borussia Dortmund harus menyerah dari Bayern Munchen di kandang sendiri dengan skor 1-0. Kekalahan di Borussen semakin diperparah dengan cederanya striker andalan mereka, Erling Haaland. Dalam laga bertajuk Der Klassiker tengah pekan ini, Haaland mengalami cedera pada menit ke-72 dan harus diganti. Ia tampak bergerak dengan canggung saat meninggalkan lapangan. Pelatih Dortmund, Lucien Favre, berharap cedera itu tak serius. Saya tidak berpikir dia akan lama absen. Dia mengalami masalah lutut dan kami saat ini tidak tahu persis apa itu. Harapan Serie A mengikuti langkah Jerman dan Spanyol kembali ke lapangan akan ditentukan hari Kamis ini. Pada hari ini akan diadakan sebuah pertemuan antara pemerintah Italia dengan pihak Liga Italia. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menentukan jika dan kapan musim 2019-2020 akan kembali berlangsung. Dengan situasi yang sedang pandemi, ada harapan bahwa musim Serie A akan dilanjutkan pertengahan Juni dan berakhir pada awal Agustus. Jika ada lampu hijau pada hari ini, pihak Serie A akan bertemu Jumat nanti guna mempelajari hipotesis kalender berbeda untuk laga-laga sisa musim Serie A dan Piala Italia. Salah satu sumber terdekat percaya bahwa Arthur Melo akan tetap bertahan di Barcelona pada musim panas nanti. Ia bahkan menilai tidak masuk akal bagi Melo pindah ke Italia. Selama beberapa pekan terakhir, Barsha memang dilaporkan ngebet mendatangkan Miralem Pjanic dari Juventus. Demi memuluskan rencananya itu, El Barsha siap memasukkan nama Arthur Melo ke dalam kesepakatan. Sayang, rencana itu bisa saja gagal mengingat pesepak bola asal Brasil itu sama sekali tak tertarik bermain di Serie A. Dilansir Bein Sport, PSG telah setuju menandatangani fullback milik FC Porto, Alex Telles. Juara Liga Prancis itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan di angka 25 juta euro atau setara dengan 406 miliar rupiah untuk Alex Telles. Menurut sumber lain, Telles baru akan bergabung dengan PSG pada bulan Juli nanti atau setelah Liga Portugal menyelesaikan semua pertandingan sisa musim ini. Kesepakatan antara PSG dengan Telles sekaligus memupus harapan Chelsea. Klub berjuluk The Blues itu sebelumnya dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut mantan pemain Gremio dan Galatasaray tersebut. Bek kanan Dortmund, Achraf Hakimi dinobatkan sebagai pemain tercepat dalam sejarah Bundesliga, yakni dengan kecepatan lari 36,49 km per jam. Pada tahun ini, ia mampu menorehkan 2 kali catatan sensasional sebagai pemain tercepat di Bundesliga. Momen pertama terjadi ketika Dortmund melawan RB Leipzig di mana ia mencatatkan kecepatan maksimum 36,2 km per jam. Momen itu menjadikan Hakimi sebagai pemain tercepat dalam sejarah Bundesliga. Sejak pengumpulan data secara terperinci yang telah dimulai pada musim 2011-2012, catatan tersebut kembali dipecahkan Hakimi saat Dortmund melawan Union Berlin di pekan ke-20 dengan waktu 36,49 km per jam. Hakimi berhasil mengalahkan nama-nama beken seperti Kingsley Coman dan Pierre-Emerick Aubameyang.
Dari pekan ke-28 Bundesliga, RB Leipzig harus berbagi poin dengan tamunya Hertha Berlin. Marco Grujic sempat membawa Hertha unggul sebelum Lukas Klostermann menyamakan kedudukan untuk Leipzig. Pada babak kedua, Patrick Schick membuat kedudukan berbalik menjadi 2-1 untuk Leipzig. Akan tetapi, 8 menit jelang bubaran, Christoph Piatek membuat laga berakhir imbang dengan skor 2-2. Hasil ini masih menempatkan Leipzig di peringkat ketiga, sementara Hertha bercokol di urutan ke-10. Tuan rumah Union Berlin juga gagal mendulang poin penuh setelah ditahan 1-1 oleh Mainz. Tim tamu lebih dulu memimpin lewat aksi Bote Baku di menit ke-13. Tak ingin malu, Berlin sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-33 lewat Marcus Ingvartsen. Hasil ini membuat posisi kedua tim tidak berubah di klasmen sementara. Pada pertandingan lain yang berlangsung dini hari tadi, Augsburg bermain imbang 0-0 melawan SC Paderborn. Fortuna menang 2-1 atas Schalke dan Hoffenheim unggul 3-1 atas FC Köln. 4 orang kembali dinyatakan positif dalam putaran terakhir pengujian virus menular di Liga Inggris. Ini membuat jumlah orang yang terpapar di kompetisi prestis tersebut menjadi 12 orang. Sebanyak 1.008 pemain dan staf dites pada Senin dan Selasa kemarin. Premier League mengungkapkan bahwa 4 orang dari 3 klub menunjukkan hasil tes positif. Mereka kini diisolasi selama 7 hari. Tidak disebutkan siapa dan dari klub mana keempat orang yang positif tersebut. Bocoran jersey kandang Manchester United musim depan telah beredar di internet dan mendapat respons yang bagus dari para fans. Dilansir The Sun, bocoran tersebut pertama kali dipublish oleh akun Footy Headlines yang menampilkan jersey berwarna merah khas United dengan pola garis-garis tipis hitam kecil yang melintang. Di bagian bahu, jersey itu dilengkapi 3 garis khas Adidas yang berwarna putih. Para fans tampaknya suka terhadap jersey baru United itu. Secara khusus, para fans menyebut jersey itu jauh lebih baik daripada bocoran pertama yang beredar sebelumnya. Dalam bocoran pertama itu, jersey merah kebanggaan setan merah dilengkapi dengan pola garis kuning hitam vertikal, sehingga justru tampak seperti kain pembungkus kursi bus. Para penggemar pun lega karena Adidas dan MU akhirnya membatalkan jersey kursi bus tersebut. Melansir dari Reuters, Manchester United telah menarik 140 juta pound atau setara dengan 2,3 triliun rupiah dari fasilitas kredit bergulir sindikasi atau RCF senilai 150 juta pound untuk digunakan di akhir musim. United mengklaim mereka menarik dana sebagai tindakan pencegahan untuk meningkatkan posisi kasnya, menjaga fleksibilitas keuangan dan menjaga likuiditas selama krisis. Uang hasil pinjaman tersebut rencananya bakal digunakan United untuk membeli pemain incarannya di musim panas ini, seperti Jadon Sancho maupun Jack Grealish. Klub Liga Inggris sepakat untuk kembali latihan dengan kontak fisik. Ini merupakan langkah maju yang signifikan untuk bisa kembali memulai kompetisi saat situasi aman. Para pemain sudah memulai latihan sejak pekan lalu dalam kelompok kecil untuk menerapkan physical distancing yang merupakan fase pertama protokol latihan. Dengan keputusan baru itu, klub boleh latihan dalam satu tim dan boleh melakukan tackle, namun tetap meminimalisasi kontak yang tidak diperlukan. Sebab Liga Inggris tetap mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan semua peserta kompetisi. Persiapan klub raksasa Spanyol Barcelona untuk memperkuat skuadnya musim depan sudah dimulai. Ada 2 pemain yang menjadi incaran utama mereka di musim panas ini, yaitu Miralem Pjanic dan Lautaro Martinez. Namun harga mahal kedua pemain membuat Barca harus terlebih dulu segera menjual beberapa pemainnya. Pasalnya, Barca butuh dana besar demi mendapatkan 2 pemain incarannya tersebut. Dikutip Mirror, 6 pemain Barca yang masuk daftar jual di musim panas ini adalah Arturo Vidal, Nelson Semedo, Jean-Claire Todibo, Junior Firpo, Moussa Wague, dan Rafinha. Raksasa La Liga, Real Madrid baru saja memperpanjang kontrak Casemiro. Gelandang bernama lengkap Carlos Enrique Casemiro itu akan menetap di Santiago Bernabeu hingga Juni 2023. Sebelum ada kesepakatan terbaru, masa tugas gelandang asal Brasil itu di El Real tersisa semusim lagi. Namun dilaporkan, kesepakatan perpanjangan kerjasama antar klub dengan pemain sudah terjalin sejak beberapa bulan lalu. Hanya saja belum diumumkan ke publik. Lionel Messi mengatakan sangat bersemangat untuk bersaing di Copa America 2020 dan keputusan untuk menunda kompetisi sampai 2021 sangat membuatnya kecewa. Kapten Argentina itu akan mengambil bagian dalam Copa America untuk ke-6 kalinya pada musim panas tahun ini, sebelum CONMEBOL mengumumkan penundaannya pada Maret lalu karena pandemi. Menunda kembali Copa America adalah kekecewaan besar.
Tapi tentu saja itu merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Hari ini, tepat 11 tahun yang lalu, Barcelona sukses mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 pada partai final Liga Champions musim 2008-2009. Pada laga final yang berlangsung di Stadion Olimpico tersebut, 2 gol kemenangan Blaugrana dicetak oleh Samuel Eto'o di menit ke-10 serta sundulan Lionel Messi pada menit ke-70. Itu merupakan trofi Liga Champions ketiga yang diraih oleh Barcelona setelah sebelumnya pada 1992 dan tahun 2006. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!